Udah ngomong. Aduh, baru mau ngomong udah dipotong terus. Udah ngomong. Wah. Kalian tuh terlalu menghina Nabi Muhammad. Kalian pikirlah dulu waktu Nabi Muhammad kawin dengan Siti Hadijah itu, adakah dia berpoligami? Setelah itu Siti Hadijah meninggal baru dia berpoligami. Dengan siapa? Ada orang dia dulu Kristen. Mana ada Kristen? Orang nikahnya Kristen kok. Kamu kasih Khadijah Kristen. Khadijah Kristen. Pamannya Waraka bin Aufal, pendeta Nasrani. Kristen. Bukan Kristen, Nestorian. Makanya belajar Bukan sejarah, Bu. Nasrani. Belajar sejarah, Bu. Nggak boleh poligami dengan Kristen. Belajar, Bu. Dipotong lagi. Apa Ya, kalian Ibu takut? memframing sih. Ibu ngomong yang bener dong. Ibu sih bikin bodoh orang. Betul. Pak Ibu ngomongnya memframing. Ya diam dulu lah, saya baru mau jelaskan kalian udah potong. Ya udah, jelaskan. Diam. Tolong dong teman-teman supaya jangan ikut Ibu Yuni ngomong terus dibalas. Tolong dong etika untuk ini gak bagus kelihatannya dong. Tolong dong. Baru mau ngomong bentar udah dipotong. Baru udah mau ngomong Lanjut, bentar dipotong. Bu Yuni lanjut. Abis ini saya tanggapi ya. Framing lagi. Saya bilang kan, kalian nih lihatlah sejarahnya, baca sejarahnya. Nah, buat gereja YouTube. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khusus di YouTube. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke grup WhatsApp dan grup Facebook, biar banyak jiwa lagi dimenangkan dan diberkati. Yuk kita sama-sama menjadi berkat dan berdampak dengan membagikan video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa namanya? Saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Bombom tentang surga yang ditempati oleh Elia dan siapa lagi satu itu? Elia dan lupa namanya satu. Henok. Nah, tadi kan Pak Bombom berbicara itu. Saya sebenarnya tertarik apa yang disampaikan Pak Bombom sebenarnya. Karena saya menyimak ya. Oke, lanjut Pak, kalau boleh ditanyakan ke Pak Bombom. Saya udah selesai, saya udah beres dah. Poinnya saya udah dapat. Ya, makasih. Jadi Pak Bombom tadi berbicara tentang surga, Henok yang berada di surga, Elia juga sudah berada di surga, ya kan? Pertanyaan saya ingin kesepakatan dulu kepada Pak Bombom, apakah Adam itu diciptakan di surga atau di bumi? Karena ada 2 pendapat di kalangan Pak Bombom ya, ada yang di bumi, ada yang di surga. Makanya saya pengen tahu dulu ke Pak Bombom, apakah menurut Pak Bombom itu Adam diciptakan di surga atau di bumi? Supaya pertanyaan saya lebih spesifik. Makasih. Kalau menurut Pak Bombom. Sebelum saya mau. Iya. Kalau pendapat Pak Bombom. Iya. Kalau menurut Pak Bombom. Pak Bombom jawab, Pak Bombom. Kalau Pak Bombom, Taman Eden itu ada di surga. Oke, makasih. Pak Bombom jangan nakal, Pak Bombom makin gendut. Oke. Oke, terima kasih Pak Bombom. Ada ayatnya. Nah, mantap Pak Bombom ya. Jadi kita memang saya seperti itu ingin kita jangan ada keraguan. Jadi kalau Pak Bombom yakin bahwasanya Adam itu di surga diciptakan, pertanyaan saya, ini baru pertanyaan, apakah surga yang ditempati oleh Adam dan Hawa itu sama surga yang ditempati oleh Henok dan Elia, dan apakah sama juga surga yang ditempati kita ini yang menurut Pak Bombom ataupun umat Kristiani yang matinya nanti setelah mati masuk ke surga, apakah surga yang sama antara surganya pada saat penciptaan Nabi Adam
yang di surga itu, atau Henok yang masuk ke surga, apakah sama surganya yang pada zaman Nabi Adam, dan orang yang mati sekarang ini masuk ke surganya, apakah sama dengan surganya Nabi Adam? Makasih. Udah? Sudah, Pak Bomom, silakan dijelaskan. Surga ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tahta Nggak kedengeran. Surga ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tahta Elohim. 1 Raja-Raja 8 ayat 39, Wahyu 22 ayat yang ketiga. Saya jelaskan dulu ya, biar Bapak paham. Taman Eden, tingkatan kedua. Yehezkiel 28 ayat 13, Kejadian 2 ayat 8, Kejadian 3 ayat yang ke 22. Taman Firdaus, Wahyu 2 ayat 7, 2 Korintus 12 ayat 2. Henok dan Elia ada di Taman Firdaus, bukan di Taman Eden. Orang-orang Kristen yang sudah mati jiwanya ada di Firdaus, bukan di Taman Eden. Bapak punya pertanyaan? Pak Dhani punya pertanyaan. Orang Henok dan Elia ada di mana? Ada di Firdaus. Yesus katakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang Kristen percaya sesuai dalam Wahyu 2 ayat yang ke-7. Kita buka. Mantap Pak Dhani, harus bertanya. Jangan orang Kristen yang bertanya. Orang Kristen malas bertanya sama Pak Bobo. Mantap Pak Dhani bertanya. Sip. Ini baru teman saya. Wahyu 2 ayat yang ya. Ya. Di sini adalah Firdaus, ya. Taman Firdaus. Ya. Karena orang yang percaya kepada firman Allah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan di Firdaus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Yang di rumah katakan amin. Orang yang hidup, firman Tuhan Yesus katakan, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja maka akan kuberikan kepadamu. Orang Kristen ada dalam Firdaus. Yesus katakan, ya. Yesus katakan di dalam Lukas. Bagus Pak, Bapak tanya begini bagus. Karena anak Kristen jarang tanya sama Pak Bobo. Mantap. Iya, nanti saya tanggapi ya. Ya, tanggapi pakai Alkitab. Nanti saya tanya Ibu lagi Alkitab ya. Iya. Atau Yesus kepadanya. Ibu kan pintar Alkitab. Nanti saya mau tanya. Ibu jawab ya. Nah. Kalau tanya Alkitab, nanti saya mau tanya juga. Kalau orang Islam yang jago Alkitab, saya akan tanya. Enggak, Atau saya Yesus Alkitab buat apa tanya Alkitab? Ya saya kan, Ibu kan tanya, Ibu kan mau ajar Pak Bobom Alkitab. Nanti Pak Bobom tanya Alkitab lagi. Saya kan nggak tanya Alkitab Pak. Ya lanjut dulu Pak. Lanjut dulu Pak. Oke, sabar. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu. Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Siapa yang mendengar, siapa mendengarkan, kata Yesus, ada di Firdaus. Ini kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa demikian? Yesus katakan, kita baca sama-sama. Di dalam Yohanes 12. Oh, ini aja ya.
Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka dan yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Henok dan Elia dan semua nabi-nabi Musa semua ada di Firdaus. Gitu Pak, bukan di Taman Eden, Firdaus. Silakan Pak Dani, udah jelaskan ya? Pak Dani? Silakan Pak Dani, apa saya dulu? Ya udah Pak Dani nggak ada Pak, saya dulu deh. Hanya apa? Jadi kalau orang Kristen kalau mati itu langsung masuk Firdaus ya Pak? Iya. Jadi kalau berbuat dosa juga langsung masuk Firdaus ya Pak? Nggak ada neraka? Kan? Nggak ada neraka. Dosanya gimana? Dosa kalau membunuh harus bertobat. Apa? Macam ngebunuh. Nah, dosa itu ada dosa yang membawa maut, ada dosa yang bisa membawa maut. Dosa yang membawa maut adalah menyangkal Yesus, meninggalkan agama Kristen, membunuh, mencuri, berzina. Kalau dia minta ampun, pertobatan, ditompang tangan, dosanya diampuni. Ayatnya ada, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau enak orang Kristen. Udah boleh saya tanggapi? Boleh tanggapi. Kalau orang berdosa minta ampun diampunin, kan? Kan? Macam mana kalau dia berdosa belum diampunin, Pak? Neraka. Loh, katanya orang Kristen nggak ada neraka, Pak. Kemarin saya ngomong. Katanya semua kalau orang Kristen mati-mati itu simsalabim abrakadabra masuk surga semua. Kan minta ampun. Ibu jangan framing, Bu. Jangan memframing di sini ya. Jangan memframing. Ini loh, Bu. Ini Pak Bomom. Ini Pak Bomom jawab. Nih Pak Bomom jawab. Ini nggak seperti orang Muslim digebukin, itu mengkafir. Iya. Itu derita Bu Yuni digebukin, disodok dari bawah ke atas, itu derita Bu Yuni. Makanya buka lagi video yang kemarin itu Pak. Saya udah bilang, dah tanya baik-baik, nggak ada. Kami semua langsung masuk surga. Kami nggak ada yang ngomong begitu. Kalau namanya berdosa, tidak bertobat, tidak pakai tobatan nasuha, masuk neraka. Paham tobatan nasuha? Tahu nggak? Yuni, knalpot bocor, tobatan nasuha tahu nggak? Yuni, tahu nggak tobatan nasuha? Tahu tobatan nasuha nggak? Nah itu. Kalau dia bertobat, pembunuh, ya penjina, pencuri, kalau dia tobatan nasuha sebelum mati, masuk surga. Kalau enggak masuk neraka. Yang bilang kemarin siapa? Kalau orang tetap masuk, kalau bersalah, berdosa, masuk neraka. Nah itu ya saya tanyakan kemarin, tak ada, kami semua masuk surga semua. Nggak masuk surga semua dalam sebentar, dengar dulu. Dengar dulu. Yesus sudah menjamin. Yesus sudah menjamin surga. Semua sudah dikasih tiket surga. Tapi kalau dia hilangkan tiketnya, dia membunuh, tidak bertobatan nasuha, ya masuk neraka. Kalau ibu kan pasti masuk neraka. Quran 19 ayat 71. Nggak mungkin nggak masuk neraka kalau ibu. Yakin, coba lihat Quran 19 ayat 71. Pasti masuk neraka. Buka. Kalau saya percaya lurusnya tidak pasti, itu melewati bukan masuk ya. Ya, tolong jangan kalian melewati atau masuk.
Kalau melewati ngapain? Orang yang nggak punya salah, orang yang nggak punya dosa ngelewatin neraka pada nih piknik. Sama Eli aja langsung ke surga. Iya. Bukan memasuki Bapak. Kalau Bu Yani bawa kalau Bu Yani bawa boneka melewati pasar, Bu Yani sudah ada di pasar atau belum? Ya, ada di pasar tapi Nah, berarti Bu Yani melewati neraka sudah ada di neraka. Aduh, pakai otak dong, otak dijernihkan. Otak dijernihkan ini. Melewati dan memasuki itu ngerti nggak Bapak? Ngerti bisa bahasa Indonesia nggak? Anak SD Yuni ngerti nggak kamu udah ditetapkan anak masuk SD kamu pasti nggak ada dibebaskan. Kamu datang Yuni kamu bawa boneka dagang lewat di pasar, kamu ada di pasar atau kamu nggak ada di pasar? Ada di pasar atau enggak? Saya masuk ke pasar Pak. Saya melewat dulu ya teman-teman. Soal masuk sebentar Pak Dani, sebentar Pak Dani nggak usah panas. Pak Dani nggak usah panas. Sekarang melewati menggunakan pesawat. Apakah saya masuk ke Iya. Pasang gopeng baik-baik. Iya. Biar diam dulu saya dengan Bu Yuni. Turunin dulu si Dani Pak Bom, turunin dulu si Dani. Ya saya dengan Yuni ya. Ya, saya lagi ngomong sama Yuni. Santai-santai diskusi enak. Kalau Yuni, oke. Yuni kalau melewati neraka. Oke. Kenapa si Allah Yuni kenapa Yuni kenapa Tuhanmu harus melewatkan kamu ke neraka? Apa urusannya? Kan saya udah bagi tahu piknik. Nggak paham lagi itu piknik atau ngapain kok lewat neraka? Ngapain lewat neraka? Tahu bahwa di situ ada neraka, di situ ada surga. Kalau orang yang terus untuk apa orang yang amalannya udah bagus ditunjukin neraka? Orang yang amalannya udah bagus langsung surga, ngapain ditunjuk neraka? Fungsinya apa? Ngapain melewati itu ngapain? Jalan-jalan, piknik. Salah, kalau cuma melewati doang salah. Salahnya di mana, Bapak? Bu Yuni, di situ Bu, nyuci dosa. Bu Yuni, mendingan kalau mau Bu Yuni kalau mau piknik mendingan lewati kebun binatang. Yuni, mendingan kalau mau jalan-jalan mau piknik melewati kebun binatang atau taman safari lebih bagus daripada lewatin neraka. Kalau mau jalan-jalan lewatin kebun binatang, lewati mall. Udah tahu ditetapkan masuk neraka paling ngotot lagi kalian tuh. Mampu. Tampilin di layar Pak. Jadi buat apa kalian berbuat baik? Jadi PPZ kah? Bukan yang di WA, tampilin di layar. Yang saya lingkarin tuh Pak. Buruk-buruk juga. Buat dosa banyak-banyak tuh udah ada yang nyampunin. Buat apa kalian berbuat baik orang Kristen? Kalau saya kalau udah di itu mah memang saya langsung berbuat baik itu bonus. Upahnya. Baik itu ditambahannya bukan Bu ya. Kalau berbuat tidak ada manusia yang bisa masuk surga. Semuanya baik, dosa. Aja lah. Lah dosa. Ibu kan masuk. Ibu masuk surga apa neraka, Bu? Itu Allah yang punya. Saya kata tidak Nabi, tahu, tapi kata Nabi tuh kebanyakan perempuan masuk neraka, Bu. Ya, saya tahu. Tahu kan hadis itu ya? Perempuan itu masuk neraka semua, Yuni. Perempuan tuh masuk neraka semua, Yuni. Jangan ngarep masih surga.
Pak Bom masukin tampil wilayah saya, Pak, yang itu, Pak. SD itu dipakai. Sebagian besar berarti ada juga yang masuk surga, Bapak. Nggak ada tulis itu semua wanita muslim masuk neraka. Mana ayatnya, Bapak? Jangan memframing kayak begitu. Kalian kemarin udah ngomong, lah kamu sendiri yang kamu sendiri cocotmu sendiri framing. Yuni cocotmu sendiri framing, cocotmu sendiri framing. Ya. Bilang, ditanggung, udah ada yang nanggung. Sekarang buat apa kalian buat dosa aja udah ada yang nanggung? Betul nggak saya bilang? Maaf, kami nggak sebodoh kamu. Bu Yuni, kita pinter nanggung itu nanggung apa? Ya, tuh. Saya izin dulu mau bicara sama Bu Yuni. Ya silakan Mak. Tuh baca. Merampok aja, nanti juga dapat Bu Yuni, woi, itu tuh direm dulu, Bu Yuni. Oh, sabar, Bu. Penghuni neraka dia dengerin dulu. Masuk surga. Bu Yuni, udah ada yang nanggung. Orang neraka dengerin dulu. Calon penghuni orang neraka dengerin Bu Yuni. Bu Yuni, dengerin dulu orang neraka. Bu Yuni, napas jangan lupa, Bu Yuni. Napas jangan lupa. Terlupa napas gawat loh. Baca, Bu ya. Udah ada yang nanggung kok repot-repot. Bu Yuni, baca dulu. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak harus mencapainya. Baca itu di layar ya. Nggak kedengeran. Suara saya jelas nggak, Pak Lidara? Pak Lidara? Jelas banget, jelas. Tuh, ini dilakukan oleh Tuhanmu. Nggak kedengeran. Keputusan mutlak. Nggak kedengeran. Belakang. Nih. Ya, nih. Marah-marah gimana sih? Tuh. Surah Maryam 71, Bu. Ya, tuh, lihat. Nggak kelihatan, nggak kebaca, Bapak. Itu kan kecil sekali, Bapak. Layarnya digedein dong, Ibu. Coba dibaca. Usmani. Apa nggak kelihatan? Artinya tuh. Apa? Ya bacain aja sih. Udah, tadi udah baca. Katanya nggak kedengeran. Orang lain denger, Ibu nggak? Nggak kedengeran suaranya nggak clear. Suaranya nggak clear karena Ibu banyak kan ngocehnya. Iya, orang saya dengar ketutup suara Ibu. Dari tadi. Ya, saya ulang, Bu ya. Ya, saya dengar. Ya. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak harus mencapainya. Tuh. Siapa yang ngomong? Baca ini, Pak. Suara di YouTube ini Pak. Apa ini? Mufti Taqi Usmani. Ini ada nih. Ini ya. Ini di layar ini. Ini ya. Ya, itu. Itu, Pak. Bu, baca. Nggak kelihatan, kecil sangat itu tulisan. Oke. Coba bacain aja. Surat Maryam. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Ada berkali-kali dibilang mendatangi, bukan memasuki. Tanya lagi, budek apa? Bu, kalau nggak datengin, mendatangi bukan berarti memasuki. Siapa yang bilang Ibu masukin? Kan Ibu datengin dulu. Gimana masuknya kalau nggak datang? Bapak, seandainya saya ke rumah Bapak, kan saya cuma mendatangi, Bapaknya udah lagi pergi ke Amerika. Nyampe nggak ke rumah saya? Ke rumah Bapak. Berarti Ibu nyampe nggak? Berarti Ibu nyampe nggak ke rumah saya, Bu? Di depan pintu, mungkin di pinggir pagar atau di jauh-jauh. Iya, dia itu berkhayal, itu di dalam khayalan. Itu namanya bukan datang, numpang liwat. Itu namanya numpang liwat, bukan datang, Yuni. Ya kan mendatang, belum tentu orangnya nggak ada, nanti saya mau ngerampok. Shalom teman-teman, shalom Pak Bombom. Silakan Pak. Saya mau nanya sama Ibu Yuni, Pak Bombom.
Boleh nggak? Ya, ya silakan. Saya mau pacaran sama Pak Bobom. Dengar saya nggak Ibu Yuni? Iya. Pak Bobom jangan makan aja tambah gendut kamu. Bu Yuni. Biarin aja, Bu. Iya. Atur-atur orang. Ibu Yuni kan di dalam Islam kan suami bisa poligami, Bu Yuni. Iya. Mau nggak Ibu Yuni dipoligami sama suami? Mau. Dia bilang mau. Dia bilang mau. Dia dipoligami mau. Dari kemarin dia bilang nggak mau. Masuk neraka Bisa juga ya Bu dia Yuni mau. sampai 4 istri ya suami ya Ibu Yuni ya. Kenapa, Pak? Iya, suami Ibu Yuni bisa sampai 4 istri boleh ya? Iya bisa kalau dia mampu, Pak. Kalau dia nggak mampu macam mana mau 4 istri, Pak? Oh Kalau iya, begitu, pemirsa yang mendengarkan Solata BM2, dengar ya, suami Ibu Yuni ini kalau poligami Ibu Yuni setuju loh. Ya, Pak, tambah Pak. Kalau poligami mereka seneng Pak. Kalau coba Bapak tanya, Pak Antum, Pak Wantum tanya, suami Ibu udah menikahi anak 6 tahun belum? Kalau Pak Dani kemarin mau, Pak Dani mau menikahi 6 tahun. Iya, boleh nggak suami Ibu Yuni nikah sama anak umur 6 tahun? Boleh, Pak Dani bilang kemarin boleh kok. Pak Dani aja mau kalau ada yang mau. Pak Dani bener nggak Pak Dani? Pak Dani mau kalau ada yang mau kok. Apa pernyataan? Pertanyaan. Saya cuman nanya sama Ibu Yuni biar pemirsa dengar. Mau jawab, kalian itu ngomong dulu. Ibu Yuni rela loh. Suaminya Ibu Yuni denger kan? Kalau suaminya Ibu Yuni denger, wah, Bapak boleh poligami loh sampai 4. Nggak apa-apa, Ibu Yuni udah ngesahin. Setuju Ibu Yuni. Tinggal tanda tangan doang, kok apa susahnya sih Pak? Nah ya terus yang 6 tahun sama 6 tahun boleh juga dong. Kalau sama yang umur 6 tahun boleh juga Bu Yuni. Saya jawab enggak, jangan Dani kabur, nggak framing. Ibu Yuni, Dani itu Ustadz kemarin dia bilang dia bisa mengawini anak umur 6 tahun kalau ada anaknya yang mau. Saya bilang nggak ada anak kecil yang mau, serem ngelihat Pak Dani. Coba Bu Yuni, suami Bu Yuni boleh nggak kawinin anak umur 6 tahun? Kalian ini mau saya jawab apa enggak? Iya, jawab. Diam Ya, dulu. jawab. Ya, jawab. Mau pulang ke rumah dulu ya Pak Bom. Saya permisi dulu. Oke. Makasih semuanya. Ya, jawab Yuni. Pak, kalau anak menurut Islam kalau udah akil balik memang dia sudah boleh dinikahi. 6 tahun udah akil balik belum? 6 tahun, anak ibu 6 tahun udah akil balik belum? Udah mens belum? Ya, mens kan kita nggak tahu jam apa. Udah mens belum? Udah. Anak ibu umur 6 tahun udah mens belum? Kalau mau nanya sama saya jawab betul-betul, tenang aja. Apa Bapak Ya. ikutan? Jalan. Jawab. Baru mau jawab udah ribut. Iya, jawab. Nggak tahu, ada yang terlambat, ada yang cepat. Buset, dia bisa tahu nggak Bapak? Anak kecil boleh dinikahi. Otakmu di mana, Bu? Di mana? Di mana coba anak umur 6 tahun udah mens, kecuali kalau dia punya penyakit. Tanya dokter. Kalau dia punya penyakit boleh mens. Kalau dia udah akil balik, tapi kalau yang Bu Yuni denger dulu ya. Kalau manusia normal itu mens akil balik itu 16 ke atas. Ya kalau 6 tahun udah akil balik udah mens itu penyakit, paham? Itu orang sakit. Penyakit kawin. Iya kan saya udah bilang. Bilang apa? Sekarang saya bicara normal. Yuni, saya bicara normal. Kalau ada anak yang normal umur 6 tahun
harus dikawini sama suamimu. Suamimu boleh nggak mengawini anak umur 6 tahun? Boleh nggak? Saya coba bagi saya kesempatan jawab dulu. Kalian ini Iya, jawabnya iya apa enggak? Jawabnya iya apa enggak? Seperti tadi ditanya poligami. Bu Yuni ditanya boleh poligami? Boleh langsung. Sekarang boleh nggak ngawinin anak umur 6 tahun? Boleh. Saya bilang kalau akil balik menurut hukum kami Nggak usah pakai ini. Sekarang saya tanya boleh apa enggak suamimu ngawini anak umur 6 tahun? Pak Ridara, cobalah kasih kesempatan ke Bu Yuni. Nggak usah dibalas-balas dulu, biar enak diskusinya. Iya, silakan. Enggak, masalahnya orang ngomong apa, ya. Enggak, kita kasih kesempatan, jangan dibalas, jadi nggak enak diskusinya, Pak. Ya, jawab. Kan hukum itu ada dua di sini. Hukum Islam hukum undang-undang boleh. Kan? Kalau suami saya itu nanti katanya di hukum undang-undang. Undang-undang kan 17 tahun baru boleh menikah, kan? Tapi coba bapak-bapak pikir-pikirlah sekarang lah. Adakah orang muslim sekarang yang menikahi anak-anak kecil 6 tahun, 7 tahun? Ada nggak sekarang? Ada. Saya puji. Hah? Ada sih. Banyak di Palestina, bukan di Indonesia, di Palestina dan di negara-negara Indonesia juga ada. Di Indonesia. Nah, Bapak pun nggak tahu data-data yang betul yang akuratnya. Kalau berita udah heboh kok. Takut gimana? Mau saya kasih tunjuk, Yuni, saya kasih tunjuk. Banyak ini saya berkasnya. Mau saya kasih tunjuk. Nanya dijawab. Kasih lihat. Yuni, Yuni pakai otak sedikit, Yuni. Di dalam hukum Indonesia juga nggak boleh poligami. Ya itu. Ya itu tuh kamu boleh tadi. Kok kamu suamimu bilang boleh? Mau? Islam bukan hukum Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kamu tinggal di sono, jangan di Indonesia. Kalian gak sibuk hukum Islam? Sesat. Kalian tahu kenapa? Parah. Iya. Otak si Ibu Yuni. Pertanyaan saya, Bu Yuni, pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Bu Yuni. Kalian ini terlalu menghina Nabi Muhammad itu kenapa? Udah sakit itu ibu itu. Apa kalian ini? Udah. Bukan menghina, membeberkan Bu Yuni. Baca Al-Quran. Boleh nggak? Saya mau ngomong. Ayo ngomong. Udah sakit kau itu, sakit. Kasih ibu. Ada turun yang lain kalau serabut-serabut. Bu Yuni silakan bicara, Bu. Silakan. Tengok netizen semua pada serang saya tuh. Macam ini kalian punya itu, debater. Diam dulu lah, saya mau ngomong. Ya ngomong. Biar aja dia ngomong sampai dulu. Ya ngomong. Aduh, baru mau ngomong udah dipotong terus. Udah ngomong. Wah. Kalian tuh terlalu menghina Nabi Muhammad. Kalian pikirlah dulu waktu Nabi Muhammad kawin dengan Siti Hadijah itu, adakah dia poligami? Setelah itu Nabi Siti Hadijah meninggal baru dia berpoligami. Dengan siapa? Ada orang dia dulu Kristen. Mana ada Kristen? Orang nikahnya Kristen kok. Kamu kasih Hadijah Kristen. Mamanya Waraka bin Nawfal, pendeta Nasrani. Bukan Kristen, Nestorian. Makanya belajar sejarah, Bu. Nggak boleh poligami dengan Kristen. Belajar, Bu. Dipotong lagi. Apa kalian Ibu memframing sih. Ibu ngomong yang bener dong. Ibu sih bikin bodoh orang. Betul. Pak Ibu ngomongnya memframing. Ya diam dulu lah, saya baru mau jelaskan kalian udah potong. Ya udah, jalankan. Diam. Tolong dong teman-teman supaya jangan ikut Ibu Yuni ngomong terus dibalas. Tolong dong etika untuk ini gak bagus kelihatannya dong. Tolong dong. Baru mau ngomong sebentar udah dipotong. Baru udah mau ngomong lanjut. Bu Yuni lanjut. Abis ini saya tanggapi ya.
framing lagi. Saya bilang kan, kalian nih lihatlah sejarahnya, baca sejarahnya. Nabi Muhammad itu waktu menikah dengan Siti Hadijah, adakah dia menikah lagi? Sampai Siti Hadijah meninggal. Ya, mungkin itu kalian itu bilang Siti Hadijah itu. Tapi kan setelah Muhammad itu kan dialah orang pertama yang masuk Islam. Siti Hadijah itu. Oke, udah gitu dia menikah dengan siapa? Dengan janda-janda tua. Bukan dengan anak. Diam dulu lah, saya mau ngomong nih. Jangan dipotong dulu. Kalau dia itu seorang panglima perang apa semua itu, kalau dia mau itu, ngapain dia ngambil janda tua? Mungkin 20 anak kecil-kecil pun dia mau. Dia bisa dapatkan. Aisyah memang janda tua. Diam dulu, saya mau ngomong. Itu kan terakhir Aisyah. Kenapa? Karena dia anak Abu Bakar. Abu Bakarnya pengen ngambil itu. Aisyah jadi istrinya. Itu cuma Aisyah satu orang saja yang kalian ribut-ributkan. Kenapa kalian nggak itu melihat itu bagaimana dia ngambil janda-janda untuk ngurus janda-janda sama anak-anaknya yang itu? Yang menantunya, ayo. Ya, Zainab menantunya, budaknya, Safia, Rahena, apa sih? Nah, itu. Betul. Yang mana? Aduh, Ibu. Budak-budak seksnya, menantunya. Maria Kiptia itu siapa, Bu? Itu sudah dinikahi, bapak-bapak. Itu masih ada suaminya, tahu menantunya tuh. Dinikahi. Ibu Ya ampun, ini. Bu. Apabila. Aduh, Ibu sakit Kasihan kamu, Bu. Sakit. Udah belum? Udah. Mau saya tanggapin nggak? Kuping dengernya dia. Sebentar, biar saya tanggapin dulu pertama ya. Itu Khadijah itu kan orang kaya. Emang Nabi Ibu berani poligami kalau nggak mau ditendang keluar dari rumah? Ya kan? Jelas dong. Mana berani dia? Kalau mau tinggal di kolong jembatan sih boleh. Nggak ada jembatan di padang gurun. Oke, saya tanggapi lagi. Apa kamu pikir juga? Belum selesai. Saya belum selesai. Sebentar, Ibu diam dulu. Giliran saya. Ibu bilang nggak ada anak kecil nggak apa-apa dikawinin. Benar. Emang Al-Quran juga ngomongnya begitu, Bu ya. Surah 65 ayat 4. Ya. Anak kecil boleh dikawinin. Wajar. Setuju ya, Bu? Nah. Nomor 3, Ibu bilang janda-janda muda, janda-janda tua ya. Itu kan ada anaknya si Umar tuh, siapa namanya tuh? Si Hafsah tuh. Janda dari mana? Tua dari mana? Hafsah mana? Menantunya Hafsah loh. aja tahu, Hafsah Bu. loh yang tempat tidurnya itu dipakai sama Nabi Ibu buat tidur si Maria Koptik. Kalian Ibu mah mana? Nggak tahu kan? Ibu nggak tahu kan? Aduh, masih kurang banget sih ilmu. Polos ini, Ibu. Pak Bom, tolong buka link saya Pak Bom. Yang terakhir Pak Bom. Oke. Biar buka matanya. Pak Bom. Ya. Minta tolong buka link yang terakhir Pak. Oke, ini kah? Ini kah? Belum muncul. Iya. Iya. Nah, itu. Ini dari hadis Mustah Ahmad 25636. Ya, Bu ya. Ini kalau hadis lengkapnya tulisnya begini. Rasulullah melihat Ummu Habibah binti Abbas berada dalam sapihan. Ummu Fadil berkata, beliau lalu bersabda, jika anak perempuan Abbas ini masih tumbuh dan aku masih hidup, maka aku akan menikahinya. Apa maksud Ibu janda-janda tua? Ini anak kecil aja dia mau? Enggak, Pak. Kadang-kadang ngomong gimana ya sama kalian ini. Di situ ada itu maksudnya tanggung jawab paman sama keponakan-keponakannya, Pak.
Tapi kan selama Tanggung jawab Bu, emang tanggung jawab harus dinikahi. yang itu maksudnya Sakit itu nih ibu ini. Ya betul Tanggung sakit. jawab itu harus dinikahi Bu. Iya enggak gitu emang. Nah, sekarang saya tanya yang dinikahi Nabi Muhammad yang gadis kecil, anak kecil itu siapa aja coba? Mantunya juga diembat. Siapa lagi? Ada kan Aisyah kan? Yang menantunya juga. Jadi bener apa enggak kalau dia nikahin Aisyah tuh? Hah? Dia bener apa enggak nikahin anak kecil? Aisyah doang satunya. Kalian Mau nggak ada doang kek. Yang penting ada kan. Mau doang atau nggak doang itu kan anak kecil Ibu. Iya, tapi kalian jangan memperhatikan kalau semuanya itu kan anak kecil itu kan umur berapa dia baru apa bulan apa? Kita kakek nenek kita dulu pada nikahnya umur berapa sih? Aku ngomong dulu. Iya, tapi nggak umur 6 tahun juga, Bu. Aku Ya, ngomong dulu. tapi kan digaulinnya belum tentu kita. Katanya apa umur 9 tahun. Belum 9 tahun pun kita belum tentu mana tahu dia digaulin atau enggak. Emang Nabi Muhammad itu Silakan Bu Sofia. Tuh. Bu Sofia tuh silakan Bu Sofia tuh. Udah orang ini sakit, jiwanya sakit. Udah Bu Sofia tuh langsung Bu. Permasalahannya begini Bu Yuni, Ya, Bu Yuni sakit harus soalnya. sebentar Bu Yuni. Dekat kalian tak ada neraka. Dengar, Jadi telinganya jangan tipis, dengar dulu. kalian buat apa? Buat baik. Diam dulu. Baik. Semua mulutnya dosa orang nggak bisa kalian udah diem ada nih. nanggung. Bu Yuni. Bu, Bu Yuni. gantian Bu ngomongnya Nanti Bu. soal Saya surga ngomong. neraka Ibu ya kena sama saya ya Bu ya. Iya silahkan Pak. Oke, jangan kabur ya Bu ya di sini ya. Habis Bu Sofi ya. Ini yang nonton rame Sofi. 1.700, yang lainnya kok cuma 700. Like dong. Ayo like semua. Iya. Bu Sofi, lanjut Yang Bu Sofi. nonton Habis Bu Sofi nanti saya lanjut. Begini, permasalahannya bukan pada pernikahan Nabi Muhammad mau dengan siapa itu suka-suka dia Bu. Kita nggak ngurusin. Yang kalian sibuk kenapa? Diam dulu, gantian. Ibu diam dulu. Permasalahan itu menjadi satu sunnah. Tahu nggak sunnah Bu? Itu yang merusak society atau tatanan masyarakat. Kalau Ya, yang tapi namanya saya poligami, tanya sebentar, diam dulu. kami orang Diam muslim dulu. Menikahi gadis-gadis Gantian Bu Yuni, gantian. Bu, gantian Bu kalau ngomong Bu. Ya udah kamu ngomong dulu, aku mau itu mau Ketika tutup ini warung. menjadi satu sunnah, ketika ini diteladani, sebentar gini. Ketika Daud juga melakukan kesalahan yang sama, ya. Kemudian kenapa Salomo kalian melakukan nggak nikah saja sampai 1000 istri? Diam dulu. Pak Bomo ini mulutnya nggak bisa diam nih Pak. Tolong Pak. Ibu Turunin, pasar Pak. ini. Macam ember. Ngomong dulu, saya mau nutup warung. Warung gado-gado. Hah? Enak itu loh. Bu, warung apa Bu? Warung boneka Pak. Boneka tuyul. Ini Zombie. permasalahannya menjadi satu sunnah ya. Bahkan masuk di dalam Quran surah 65 ayat 4. Ini yang parah, ini merusak tatanan ya. Kalau menikahi anak kecil, kemudian menikahi dengan mantunya ya, padahal di dalam kitab imamat sudah dikatakan kudusnya perkawinan. Ini menjadi satu teladan yang menjadi satu apa istilahnya fatwa, difatwakan ya, menjadi satu. Ini parah sekali. Padahal kita mempunyai hukum-hukum. Kalau poligami itu bagus, tentu semua negara akan membolehkan hal ini. Nah ini loh yang aku maksud, merusak tatanan masyarakat. Nah ini harus kita pikirkan. Kalau kita nggak ngikutin Daud melakukan kesalahan, kita nggak ngikutin Raja Daud melakukan kesalahan. Boleh kawin 3-4. Kita nggak ngikutin Abraham yang ambil budak-budaknya. Nggak ada itu. Kita nggak mengikutin Salomo istrinya 1000. Ya, yang kita teladani adalah Yesus Kristus. Ya, yang sudah diberikan ajarannya kepada para rasul melalui ajaran-ajaran rasuliah. Itu yang tidak merusak tatanan masyarakat. Tidak ada hukum yang melanggar semuanya itu karena Yesus mengatakan kita harus tunduk kepada hukum negara. Hukum negara tetap ada. Yang Yesus bawa adalah hukum kerajaan surga, lebih kepada rohaninya. Ini yang merusak. Kalau itu diperbolehkan, ya semua negara boleh itu poligami. Ya, itu pasti legal. Ya, jadi kita lihat realitinya saja, bukan pada nabimu, itu nggak ada urusan. Yang kita lihat adalah menjadi sunnah, menjadi teladan. Ini yang parah nih. Jadi mempunyai dasar pijakan ayat. Ya, sama seperti ketika ada nggak orang Kristen membunuh? Ya ada juga. Tapi tidak ada dasar ayatnya. Oh kita membunuh karena kita membela Tuhan kita. Nggak ada, nggak boleh.
Nggak ada pijakan ayatnya di dalam Alkitab kita membunuh demi Allah kita. Itu loh yang saya maksudkan, ya. Asal beriman. Iya, jadi kita tuh tidak mempunyai pijakan ayat seperti itu. Kalau oknum itu ada, tetapi kalau itu menjadi ada pijakan ayatnya, ini yang menjadi parah. Ya, jadi tindakannya itu dibenarkan melalui ayat-ayat di dalam kitab suci. Kita harus dunia modern sekarang ini terbuka pikirannya, bukan zaman kuda gigit besi lagi. Ya, itu kalau diperbolehkan, waduh parah sekali itu. Ya, parah sekali. Itu saja yang saya mau katakan. Ya, kalau nabi-nabi kita melakukan kesalahan, kita nggak ikuti mereka, enak aja kita ngikutin mereka. Nggak kita ikutin. Gini loh Bu Sufiatun, saya ada baca di dalam Alkitab ada perintah Tuhan untuk membunuh bagaimana? Makasih. Mana perintah Tuhan untuk membunuh? Kutanya. Ya. Mana perintah Tuhan untuk membunuh? Silakan Pak Bom tampilkan Pak Bom. Ya, ayat apa? Di dalam Alkitab. Ya. Bunuh karena apa di sana? Di sana membunuh karena apa? Bunuh siapa? Perintahnya kepada siapa dulu? Enggak, tampilkan dulu ayatnya. Tampilkan dulu. Santai. Silakan Pak dan ayat apa? Ya, saya hanya nanya tadi kan tadi Ibu Sofiatun mengatakan ya tidak ada landasan secara yuridis ataupun secara kitabiah untuk melakukan pembunuhan. Pak, dari kan begitu ya, Ibu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada ayatnya yang dikatakan kamu harus mengikuti agama Yahudi atau Kristen. Kalau enggak kita bunuh orang kafir. Allah membunuh dengan izinnya ada, pada ini ada landasan yuridis dan ininya ada. Saya tunjukin ya. Mana yang dia maksud? Asal beriman. Orang. Nanti aja itu Pak, ini mau lari dari topik ini. Coba Pak Dhani ayatnya dulu di mana ayatnya orang ini yang Kristen bisa ini yang like belum sampai 1000 nih, berarti yang nonton banyak ya dari seberang ya, paruhnya ya. Iya. Ayo Pak Dhani, ayatnya kemana Pak Dhani? Ya bagus Pak, murtad Pak itu yang 1000-1000-nya murtad. Iya. Lihat isi Al-Quran. Ya saya nggak bisa, karena kan bukan kitab saya kan. Kan kitab Anda. Pak Dhani yang ngomong ya, cerita aja ya kayak apa? Tadi Bapak mengatakan orang Kristen tentang di mana diperintahkan untuk membunuh anak-anak, domba apa, binatang, orang yang ada atau itu aja. Itu orang Amalek, itu udah bosen, udah ribuan kali itu dijelasin. Di dalam Alkitab berarti kan ada. Loh, nggak ada Pak. Mana tidak ada. Saya bilang Alkitab. Apakah perjanjian lama itu termasuk Alkitab atau bukan? Aduh. Pak Dhani, tidak ada perintah kepada agama Yahudi dengan membunuh. Bilang apa? Ya, 1-15 Amalek itu harus dibasmi dan diberantas sama seperti orang Filistin, harus dibasmi dan diberantas habis. Ya. Karena Tuhan sudah menakar kejahatan mereka, itu harus dibasmi semua sampai seanak-anaknya. Bikin kerusuhan. Enak, berarti ada landasan untuk membunuh. Tadi dikatakan tidak ada. Bapak, bukan seperti Bapak untuk konvert ke dalam agama Islam. Tidak ada landasannya. Itu memang untuk membunuh dalam peperangan. Pak, mereka itu keturunan orang-orang Amalek itu bukan manusia penuh, itu keturunan raksasa. Dan kejahatannya sudah sedemikian besar dan Tuhan menunggu mereka ratusan tahun ditunggu sama Tuhan. Tidak ada landasan untuk membunuh di dalam Alkitab kita. Kalau ada landasan untuk membunuh, maka para rasul sudah melakukan pembunuhan pertama, Pak, untuk mengkonvert orang-orang masuk Kristen. Ya, jadi Bapak jangan bego. Kita nggak kembali ke zaman Musa, Pak. Ya, kita nggak kembali ke zaman Musa. Ya, kita kan hanya menyampaikan kalau di dalam kitab Anda juga ada. Tidak ada landasan pembunuhan. Pak, buktinya ayatnya mana Pak Bom? Sekarang ini 2021 aja masih ada halal darah.
Ayat 1, 2, 3. Itu agama Bapak Saya yang menghalalkan tidak darah orang. berbicara yang lain, saya Pak hanya Dani, ingin menanggapi apa yang dikatakan Bu Sofia menghalalkan tuh. darah orang untuk masuk kepada Islam, menaruh rantai di lehernya sampai dia mengaku tidak ada Tuhan selain Allahnya Bapak, itu Anda, Pak. Tidak pernah ada orang Yahudi mengatakan kamu harus masuk Diposo agama Yahudi, kalau enggak kita bunuh sekeluarga kamu. dipotong lehernya. Itu Ayo. semua Kalau peperangan. berbicara hadis, Ibu Sofia tuh, kami punya pedoman kecuali Nggak ada Al-Quran. hadis. Mana Di Quran Al-Qurannya? ada 100 lebih ayat-ayat kekerasan, penggal leher itu semua ada di Quran, bukan di hadis. Buka Pak saja. Bambang, Tahu semua. Pak Bambang share screen Pak. Saya punya Pak. Sebentar, Share screen. Tar dulu. Pak Dani, baca Pak Dani, baca ayat 2. Udah. Baca yang kencang Pak Dani, baca yang kencang. Biarin. Baca yang kencang Pak Dani. Orang Ayat 2. Amalek itu sudah melakukan kejahatan, dia sudah menyesatkan ya dengan menipu Bu Sofi, orang-orang biar Pak Dani yang baca. Ayo silakan Pak Dani. Jangan bodoh Pak Dani, tidak pernah ada yang Beginilah firman Tuhan semesta alam. seperti agama Bapak. Hanya Kita agama akan Bapak. membalas dia baca dulu. apa yang dilakukan orang Pak Dani, hanya agama Bapak ya yang karena masuk orang Amalek menghalangi mereka. Ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang. Alahkan orang Amalek, tumpaslah segala adat yang ada padanya. Allahnya Pak. Janganlah. Bu Sofiatul. Sebentar Bu Sofiatul. Ya, saya jelas dulu. Tadi di ayat 2 ya. Aduh, Ibu Sofiatul itu kenapa bocor itu? Pak Dani, dengar baik-baik. Beginilah firman Tuhan. Ayat 2-nya Pak. Aku akan membalas. Aku akan membalas. Apa Pak Dani? Apa katanya tadi? Iya, aku akan membalas. Bagus, terima kasih. Apa yang dilakukan itu arti apa? Itu artinya apa? Itu Pak Dani, itu kalau artinya membalas suruh artinya apa? membunuh. Suruh membunuh itu. Apa yang dilakukan Pak Dani, itu membalas disuruh membunuh Pak Dani. Pak Dani, membalas itu disuruh membunuh. Karena yang Amalek membalas apa memerangi Pak Dani? Dinaikkan lagi. Tumpaslah. Coba bunuhlah. Mana di mana? Belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Ini ngebohong giginya habis. Aku akan membalas Pak Dani. Pak Dani mengerti nggak aku akan membalas itu apa? Iya. Pak Dani ngerti Coba nggak ayat apa keberapa arti membalas? Pak Dani ngerti nggak apa arti membalas? Coba Naikin, buka Pak. tampilkan ayat 3-nya. Pak Dani ngerti nggak artinya membalas itu apa? Naikin. On dia. Naikin ayat 3-nya, jangan malu-malu. Kami tidak malu malu-malu. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada balas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang itu. Bayangkan apabila tidak ada. Pak Bambang, share screen saya Pak Bambang, share screen Pak Bambang. Share screen saya. Nah, Pak Dani, ayat tadi nggak seperti ini. Ayat tadi. Sebentar. Ayat tadi nggak seperti ini, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak muncul. Ya buka aja Pak Quran. Buka Quran 3 ayat 152, Pak. Tidak ada. Nggak seperti ini. Dalam Alkitab Pak Dani, sadar ya. Al-Quran berapa? Orang mau nikah. QS 3 ayat 152. QS 3 ayat 152, Pak. Kita bandingkan dengan ayat tadi. Ibu Sofiatul ini ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara ucapannya. Gimana pola pikir kayak begitu? Nggak teratur itu cara berpikirnya. Tidak satu pun ayat dalam Alkitab yang mengatakan kalau kamu tidak masuk agama Yahudi atau Kristen kita penggal kepala. Kita penggal kepalanya, dibunuh nggak ada. Peperangan, ya. Karena peperangan. Ada, coba buka tentang orang yang keluar dari agamanya. Nggak ada di mana. Itu besarin, suruh Dani baca. Suruh Dani baca, Dani baca. Kelihatan sekali. Suruh Dani baca. Pak Bom, Dani baca tuh, coba. Itu. Orang yang mulutnya itu laki-laki.
perempuan sungguh dibunuh katanya dan apalah sungguh jangan menutup dan Orang Yahudi dan sungguh Allah memenuhi janjinya kepadamu. Terus Pak Bom, ketika kamu membunuh, geser Pak Bom, ketika kamu membunuh, Pak Bom, membunuh terus dengan izinnya, membunuh mereka dengan izinnya. Di situ ada nggak izinnya? Di ayat tadi ada izin nggak untuk membunuh? Nggak ada. Nah, ini izinnya. Jadi sampai sekarang kamu diizinkan untuk membunuh orang. Kamu saja kalau deketnya kacek dulu katanya suruh dibunuh. Terus kalau anakmu murtad aja kamu penggal kepalanya. Itu ajaran Tuhan kan? Itu ajaran Islam. Iya, kalau di kita nggak ada. Kalau kita nggak ada menutupi. Kita jadi begini tidak dalam Islam ada. apa adanya. Kita tidak ada. Pak Bambang, surah kalau kami 612 memang ada, oke. Dalam Islam itu ada. Kalau murtad, kami tidak Surah pernah 66 ayat menutupi. 12. Kalau memang ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Kalau Islam tuh itu disuruh. Nutupin lu aja biasanya. Orang anaknya aja dibunuh, pasti dipenggal. Ngomong-ngomong Iya. pada nih, anak umur 6 tahun udah ada belum yang mau Nggak sama pada nih? masalah. Kok pakai Anak itu umur Pak? Yang anak umur kasih dong Pak. Memang anak nggak umur ada emak masalah kalau kitabmu. pada nih sebentar. Dalam Pada nih Islam udah dapat itu belum? mulai Pada dari nih, pada nih. menutupi. Pada nih, Jadi kalau pada memang nih udah ada, dapat. kami bilang ada. Kalau tidak Pada nih. ada, bilang tidak ada. Lihat Nggak mau menutupi, nggak mau berdusta, nggak mau berbohong. Lihat faktanya. Tidak seperti orang yang selalu berbohong. Itu, woi. Pada nih. Faktanya tadi maksudnya itu mengatakan tidak ada dasarnya. Tidak ada Pada nih. Barusan ngomong, tidak ada ayatnya. Dani, lu ngerti nggak pembalasan itu apa? Lu ngerti nggak pembalasan itu apa, Dani? Lu ngerti nggak pembalasan itu apa? Hah? Apa lu sekolah sampai sebego itu, Dani? Sampai nggak tahu arti pembalasan itu apa? Kalau ada sekarang kali orang sudah bunuh Anda, Pak. Kalau ada orang Lu ngerti nggak pembalasan itu apa? itu pedofil. Ya. Pada nih, udah ada belum? Sebentar. Pada nih, udah ada belum anak umur 6 tahun yang suka sama Pak Dani? Oke semua teman-teman ya Pada nih. kan daripada ribut. Pada nih mau nanya, Pada nih, Jangan kabur, Pada Dani, nih jangan kabur. mau nanya, ada nggak anak umur 6 tahun yang mau sama Pak Dani? Udah ada belum anak umur 6 tahun yang mau sama Pak Dani? Lari. Kabur. Surah 66 ayat 9. Bukan nggak mau, dipaksa. Mana ada yang mau, tapi dipaksanya. Iya. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bersikap keraslah terhadap mereka. Ayo Pak Dani masuk sini lo. Pesantren aja umur 12 tahun. Lihat tuh Mana udah ini bunting. si Acip YouTube mana ini? Keluar kah? Memang tak ada kasih dalam. Gini, Ini Ansip YouTube ini kan dia itu memang apa ya? Jelasin Kayak Pak, kerasukan. dalam perjanjian lama, Kayak Pak. Pak dulu, dia lagi mencoba mengalihkan topik, Pak. Enggak, Ini kan selalu topiknya defending. soal Selalu Aisyah, defending. soal anak kecil perkawinan, Bu. Kita selalu Dia lagi defending kabur orang boleh topik. halal melakukan pembunuhan. Emangnya kita zaman perjanjian lama apa? Ngaco aja. Dia tuh nih, saya boleh cerita nggak? Teman-teman, saya boleh cerita nggak? Begini, jadi cerita ini ada begini. Ada 3 orang, nanti boleh disimpulkan masuk akal atau tidak. Ada 3 orang, namanya Wan Abud, Wan Abid, sama Wan Abad. Bertiga. Lagi duduk di warung kopi. Duduk di warung kopi. Pak Bom belum apa, baru ketawa. Kata Wan Abud begini. Wan Abid, Wan Abad. Saya tadi malam saya ketemu cewek cantik banget. Pokoknya cantik pokoknya. Terus dia tuh setiap hari ya, sesudah ini dia setiap kali ketemu saya, ya udah berapa minggu kemudian setelah pertemuan itu, ya beberapa hari kemudian dia ngajakin saya terus. Pokoknya bercumbu ya, peluk-pelukan. Itu sebanyak 6 kali sehari. Pagi,
siang, sore, tengah malam, sampai malam. Nah si Wan Abid tanya, weh berarti ceweknya cantik bener dong kalau lu mau. Terus si Wan Abad juga, iya berarti Bahenol dong kalau mau. Ya nggak bisa, saya nggak bisa jelaskan. Saya nggak bisa jelaskan. Loh kok nggak bisa jelaskan? Kamu ketemu nggak? Ketemu. Terus bagaimana? Rambutnya panjang, mukanya cantik, hidungnya mancung. Nggak bisa saya jelaskan. Karena apa? Tidak sesuai, tidak boleh digambarkan dia. Gitu. Nah si Wan Abid sama Wan Abud akhirnya bilang begini, dasar lo orang gila. Orang masa ketemu cewek lu nggak tahu modelnya bagaimana. Kan begitu. Jadi si Wan Abud ini memang orang penghayal. Dia suka, ya dia namanya suka, ya dia orang itu suka bohong lah. Dia pembohong, pembual. Nah ketika ketemu cewek itu ditanya, loh kamu katanya 6 kali sehari ketemu, tapi kok kamu nggak tahu modelnya kayak gimana begitu. Makanya Wan Abid sama Wan Abud tinggalin. Wan Abid sama Wan Abad tinggalin, orang namanya orang nggak bener. Ini masa dia nggak tahu. Ceritanya kalau itu begini Pak Lidara. Itu kemarin hari Minggu kemarin itu kan. Jadi ada orang gila di pinggir jalan tuh tertawa-tawa sendiri. Nah, nggak sengaja ada lewat orang bawa kambing mau dijual ke pasar kan. Jadi begitu lewat ke orang gila itu, si orang gila itu nyeletuk, hari gini kok bawa monyet. Nah, orang yang bawa kambing itu kan menanggapi, oh dasar orang gila, ini bawa kambing kok dibilang bawa monyet. Iya, lalu si orang gila nanggapi lagi, kasihan deh, aku kan ngomong sama kambingmu, bukan sama kamu. Nah ini kira-kira Pak Dadi yang mana ini kira-kira itu? Begitu. Jadi maksudnya dia ngomong sama monyetnya Pak. Saya ngomong sama monyetmu bukan sama kamu. Pak Dani kambingnya. Jangan-jangan dia ngomong sama kambing. Kalau yang dibawa kambing itu monyet. Iya, si orang gila itu kan jelas karena si yang bawa kambing itu kan merasa, oh ini dasar orang gila kok dibilang bawa monyet. Lalu kamu dasar orang gila kamu itu. Aku bawa kambing kok kamu bilang monyet. Lalu dijawab si orang gila, kasihan kamu. Aku kan nggak ngomong sama kamu, aku ngomong sama kambingmu. Gitu. Enggak Pak Raja Kafir, soalnya kemarin Dani saya tanyain, Pak Dani, kalau kamu mengikuti nabimu berarti kamu harus menikahi, bisa menikahi dan wajib menikahi anak umur 6 tahun. Dia bilang iya saya boleh, saya bisa. Tapi nggak ada anak-anak umur 6 tahun yang suka sama saya. Ya nggak suka, nggak ada giginya lagi untuk apaan. Nanti lapor. Ya, orang mana sih hak asasi manusianya itu ajarannya itu. Ya dilanjut ya, ada Pak Ibnu Kalam itu. Lanjut. Ya, Pak Ibnu. Ya, selamat malam Pak Ibnu. Ya, selamat malam Pak. Ya, silakan. Ya, saya mau menanggapi satu saja dulu. Ya, tentang ya yang dianggap hadis di mana Nabi Muhammad itu menikahi anak-anak umur 6 tahun. Itu bukan hadis itu Pak. Itu atsar namanya. Kalau hadis itu diucapkan oleh Nabi. Dan itu hadis yang dianggap hadis itu tidak logis. Karena jalan ceritanya itu begini. Ada orang datang bertanya kepada Aisyah. Kapan kamu disetubuhi dan Muhammad? Begitu. Kira-kira kalau di era sekarang ini, kalau ada orang baru menikah, kira-kira ada orang berani bertanya kepada ibu-ibu, Bu, kapan ibu disetubuhi? Karena mereka tahu pernikahannya nggak wajar, Pak. Karena dinikahi pada waktu kecil. Nah, mengapa mereka tidak bertanya kepada Hafsah? Kenapa mereka tidak bertanya kepada Maria Koptik?
Karena mereka melihat ini jadi hadis, jadi lagi sesuatu pula yang itu bukan normal. perkataan Nabi ya, itu bukan perkataan Nabi. Iya Pak, bukan Hanya maksudnya ya gini kan kita bicara hadis itu kan namanya termasuk sunnah tindakan dan ucapan, the saying and the acting. Yang kami maksudkan begini bukan Pak, juga mengapa bukan mereka juga bertanya? bukan juga tindakan Nabi itu, bukan. Tidak pernah Nabi itu menikahi itu Aisyah pada umur 6 tahun. Setelah dihitung Loh, sejarahnya itu sekitar 18 tahun itu. ini lagi Pak Dikaitkan Ibnu dengan sejarah. Kalam. Apa? Nabi sudah mati, Pak. Ya nanti Kalau saya kirim Itu kalinya, nanti sahih saya kirim semua kalinya. Pak ya, itu sahih semua. Makanya masuk di dalam Quran surah 65 ayat 4, di mana Anda bisa menikahi anak kecil dan ada fatwanya, Anda boleh menikahi bayi. Ya. Di Pak mana Ibnu Kalam, ayatnya itu? Pada Pak pada Ibnu ayat Kalam, keberapa? itu hadis Muslim 2550 ya. Bukan Nabi Muhammad Nabi yang mengatakan. Sebentar, Tidak, ya saya bukan kalau dengan dulu dibaca hadis sebentar itu perkataan sebentar Pak Nabi. Ibnu. Sebentar Pak Ibnu. Tadi kan bilangnya menikah umur 18. Nah, itu Ya, umur Aisyah waktu Nabi wafat, Pak. Di Sahih bukan. Muslim Nanti saya 2550. kirim kalinya. Nanti saya kirim kali. Sudah dibahas oleh ulama Mu'tazilah itu, sudah dihitung. Tapi kalau ulama ahli sunnah wal jamaah sana begini permasalahannya itu. Begini permasalahannya. Ulama Mu'tazilah tidak menyetujui yang begitu. Tapi kalau ulama ahli sunnah dia setuju. Kenapa? Karena dia mau membuat hukum fikih. Bolehkah kita menikahi anak kecil? Itu mau dibuat fikihnya. Maka dicarilah hadis-hadis yang seperti itu. Pak, enggak Pak Ibnu Kalam. Ini Coba ada hadis ini saya bacain ya Pak. Pak Ibu Sofia. Sebentar, Pak Ibnu Kalam, saya sebutkan hadis-hadisnya ya. Ada beberapa hadis sahih ya yang mengatakan seperti itu. Sahih, Pak. Yang mengatakan sahih siapa? Bukan Nabi Muhammad. Ya, Bukan Nabi Muhammad dengar yang dulu. sahih, ulama. Ini Aisyah sendiri yang bicara, Pak. Aisyah sendiri. Aisyah ya, sahih Muslim. Datang kepada anak Pak Ibnu soal logis atau tidak, soal logis atau tidak bukan urusan kita Pak, tapi di sini dikatakan ya. Saya mau tegaskan, kenapa nggak ada ceritanya Hafsah dan sebagainya ditanyain sama orang-orang, Hafsah lu disetubui berapa, Khadijah disetubui berapa? Karena itu normal, yang nggak normal satu ini si kecil Pak. Iya. Nanya, lo kok kecil udah kawin dulu? Itu hadis seperti itu dibuat oleh ahli sunnah wal jamaah. Tapi Mu'tazilah menentang hadis seperti itu. Apalagi itu tidak ini itu ada dalam Quran Bapak. Iya, sahih. Quran lain Pak. Mutazilah Qurannya sama nggak? Nah. Dibuka Al-Qurannya, coba dibuka. Di ayat mana di dalam Al-Quran ada yang pegang mengatakan? Quran surah 65 ayat 4. Surah 65 ayat 4, Pak. Ya, buka aja Pak Bom Bom. Pak Bom Bom, buka Pak Bom Bom. Video di saya tuh bisa di-share tuh. Itu udah pernah saya bahas, Bu. Dan pelakunya yang kena Pak Dani juga. Pak Dani aja mengaku. Itu langsung klik link aja Pak. Private chat link yang terakhir. Ya, Pak. Nah, di hadis Sahih Muslim juga 1422D dijelaskan Aisyah, Allah be pleased with her, reported that Allah Apostle married her when she was 6 years old. Jadi 6 tahun tuh, Pak. Nah, ini Pak. Pak, belum turun. Iya, diperlihatkan terjemahannya, Pak. Diperlihatkan terjemahannya. Surat keberapa ini? Surat 65. Ke 65. Saya catat dulu supaya nanti saya bisa menjawabnya dengan baik. 65 ayat 4. Ya. 65 ayat 4. Turun, Pak. Kok naik sih? Nah, stop di situ. Siapa yang mau baca nih? Enggak ada hubungannya sih itu, enggak ada. Nanti saya bahas itu, nanti saya buat videonya surah 65 dan 64. Kita baca dulu ya, Pak. Kita baca dulu ya, Pak ya. Quran enggak? Nanti saya buat videonya tentang itu, surah 65 dan 64. Mau dibaca dulu Pak ya. Dibaca dulu Pak ya. Pak Ibnu Kalam saya baca dulu ya. Nanti saya buat videonya tentang itu khusus itu. Baik. Iya, oke.
dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause di antara perempuan-perempuanmu. Jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa, turun Pak Bob. Ya, hubungannya dengan pernikahan Aisyah 6 tahun di bagian mana? Di bagian ini Pak. Nih, dibaca baik-baik Pak ya. Di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu, maka masa idah mereka 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Itu siapa Pak? Perempuan tidak haid itu maksudnya orang dewasa yang tidak datang masa haidnya. Oke, kan begitu pemikirannya Pak. Nanti lain kali saja. Nanti saya jelaskan. Nanti saya buat videonya itu. Tadi dulu Pak Ibnu Kalam sebentar. Lu mau buat videonya, saya sudah buat videonya Pak. Pak Bobom turun Pak. Lagi, nanti saya sanggah. Ya baik. Buat video saya. Pak Bobom turun Pak. Pak Bobom turun dong. Pak Bom kayaknya ketiduran. Pak Bom ketiduran Pak Bom. Pak Bom ketiduran. Kita kirim kalinya mengenai perhitungannya itu. Iya. Nggak usah dihitung-hitung, itu udah jelas kok ada fatwanya kok. Ngapain lagi dihitung-hitung? Oke. Ya, makanya orang Islam tidak sepakat dengan orang Islam lainnya. Itu kan ahli sunnah wal jamaah itu. Kalau Pak sama Ibnu dengan menggunir istri itu sama Pak Ibnu, sama Haikal Hasan itu sama pemahamannya. Ya bagaimana? Turun Pak, turun. Naikin tadi Pak, ya. Oh ya. Turun ke bawah. Naikin biar yang ke bawahnya kebaca Pak. Udah stop. Turun. Turun kemana? Ya saya sudah lihat. Di situ kan Anda mengartikan yang tidak haid itu artinya anak-anak yang tidak haid kan? Iya. Betul. Ya, nanti saya jelaskan. Demikian wanita ini ya, para istri yang ditalak dan sudah tidak haid lagi karena mereka sudah tua. Bila kalian ragu tidak tahu apa hukum mereka, maka idah mereka adalah 3 bulan. Ya ini kan hukum cerai. Masa ada anak-anak diceraikan kan? Wanita yang masih belum dikawinin dulu. Makanya tidak logis Bu. Nanti saya kirim kalinya. Ya kan demikian juga wanita yang masih belum haid, idahnya 3 bulan. Yang masih belum haid itu anak-anak bukan Pak? Anak-anak lah, bayi itu. Ya tidak logis lah. Tidak logis. Ya memang tidak logis bagi kita. Sesudah dinikahi kemudian mau diceraikan, masa ada perhitungan masalah haid di situ. Begini, Rahma ini mau bergabung. Anak-anak yang tidak haid itu anak-anak, masa ada perhitungan masalah haid untuk menceraikannya kan tidak logis. Nah itu dia. Nah itu masalahnya Pak. Nah justru tidak mungkin ada pernikahan dari Aisyah itu bahwa dinikahi dalam 6 tahun. Itu sudah dihitung oleh ulama Islam yang lain. Logis nggak wanita yang sudah menopause dia masih tunggu 3 bulan, udah menopause, udah tahu menopause. Ini kan talak ini turun karena kan dia takut kalau hamil. Makanya sekali lagi Bu, ini hadisnya ahli sunnah wal jamaah. Orang kelompok Islam yang IQ-nya di bawah 100. Yang kepala keledai itu, ada kan saya buat itu video. Begini, kepala keledai. Pak Ibnu Kalam mau buat tafsiran sendiri. Ulama kepala keledai itu ada 2 di Indonesia. Itulah sebenarnya saya mengatakan sangat bermasalah ulama di Indonesia. Iya, mau ada keledai 2, keledai 3. Kita nggak peduli. Pak Ibnu Kalam nggak boleh buat tafsiran sendiri. Bapak harus mengikuti. Bukan tafsir sendiri. Sudah ada ulama yang melawan pemahaman itu. Ulama. Ya, mau melawan seperti siapa? Sifat 20 itu dilawan oleh Ibn Rus. Sifat 20 itu dilawan oleh Ibn Rus. Menurut saya ayat ini dengan Sahih Bukhari dan Muslim yang menyatakan usia Aisyah itu dihapus Pak. Gitu. Jadi nggak ada orang yang akan membahas ayat ini, orang nggak ada. Nanti kalau ayatnya ada. Ya memang tidak ada. Tidak ada kejadiannya seperti itu. Ini di depan mata Bapak ini ayat ini ada nggak nih? Surat 65 ini.
Itu cuma dongeng. Ya salah persalahan. Berarti ini dongeng ya Pak? Masuk kategori sekalipun Kenapa? Sahih Bukhari. Sabul nuzul ayat ini. Sekalipun Sahih Bukhari. Tafsir jalan lain nggak? Tafsir Ibn Katsir nggak tentang ayat ini? Sahih Bukhari itu bukan Tuhan. Sahih Bukhari itu bukan Tuhan. Bisa jadi dia punya kesalahan juga. Sahih Bukhari tidak boleh dijadikan Tuhan. Iya, kalau dia punya kesalahan. Tapi kan dia mendengar perkataan Nabi. Perkataan Nabi yang dia tulis. Tuh, Pak, sebentar. Wanita yang tertalak karena menopause karena usia yang sudah tua, jika kalian ragu, tidak mereka adalah 3 bulan. Ya, nanti saya Dan buat videonya. wanita Saya yang sudah mengantuk. Ya, Saya sudah mengantuk. Nanti saya buat videonya itu khusus. 1 menit, Pak. Dan wanita-wanita yang belum sampai pada umur haid karena masih muda. Itu ahli sunnah wal jamaah itu suka hadis-hadis yang begitu. Dia kan mau melakukan. Ini bukan hadis, Pak, surat Quran ini. Ini tafsir dari Quran. Masih nyangkel aja, Ya, Pak. dia hubung-hubungkan dengan hadis nanti kan. Dia terjemah. Quran Maka berarti begini, ada terjemahan Al-Quran yang salah, ada terjemahan tafsir, terjemahan hadis juga salah. Pak, ini dari Arab Saudi loh, Pak. Ya Rama, nanti Bapak telepon Rama ya. Ya saya kirim nomornya Rahma di Bapak ya. Ya, Muslim Ya, ini bisa, heran ya, firman Allahnya sendiri nggak dipercaya. Ini tafsir dari ulama loh, ulama Arab Saudi, Pak. Berbeda pendapatnya ulama. Makanya banyak kitab tafsir. Nah, sekarang ini kan yang udah lama. Taruh, ini kan yang lama, Pak. Ini udah lama, ya kan? Jadi yang baru ini kenapa dirubah nih? Kenapa yang ini ditolak sekarang? Yang baru kenapa dirubah? Enggak, yang dulu-dulu itu kemana, Pak? Nggak nolak ini? Ya karena saling mengkafirkan, Pak. Misalnya ahli sunnah wal jamaah itu mengkafirkan Mu'tazilah. Nah, berarti dari situ tuh ketahuan ini Islamnya dari dalamnya udah berantakan semua. Iya, berantakan. Makanya saya kan sudah pernah mengatakan bahwa ajaran Islam di Indonesia itu bukan bermasalah, tetapi sangat bermasalah. Itu dulu kan orang ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban bagi umat Islam melaksanakan syariatnya. Bagaimana mau dilaksanakan syariat? Syariat apa itu? Syariat-syariat Islam di Indonesia. Termasuk syariat yang seperti ini, bahwa menikahi anak kecil boleh. Itu kan syariat goblok. Nah, itu. Ya, makanya ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariatnya tidak jadi dibuat, tidak terima. Orang Kristen tidak mau, orang Islam juga sudah paham. Kiai yang membahas masalah itu juga sudah tahu bahwa syariat Islam kan sudah terlanjur tersebar itu di masyarakat. Kenapa ada fatwa boleh Yang ada itu cuma ini, Pak. Yang ada tuh ini. Ya. Bukan dari kita, bukan dari orang non-muslim, itu dari Islam sendiri. Ya. Yang ada ini. Ya, jadi begini, kalau sekali lagi dihayati itu kenapa dulu tidak berlaku itu, tidak mau orang dengan ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya. Kedengarannya kan bagus. Tapi setelah diperiksa itu syariat Islam yang sudah terlanjur tersebar dan sulit diperbaiki, ya bermasalah kan. Itu. Karena bermasalah itu. Ada satu syariat yang bagus, menyusui orang dewasa. Bagus itu, termasuk Pak. itu itu ditantang oleh ulama-ulama Mu'tazilah yang seperti itu. Berarti harus revisi ya, Pak? Direvisi, memang harus dihapus. Karena tidak benar. Kok kitab bisa dihapus, Pak? Dihapus itu fatwa. Ya fatwa itu saja. Iya, udah banyak itu. Itu kan hadis yang begitu, itu sudah dijelaskan oleh Aisyah bahwa hadis itu untuk orang yang datang meminta nasihat pernikahan itu. Kan suaminya cemburuan sama anak tirinya, anak angkatnya sudah dewasa. Terus tapi Aisyah melakukan sang ibu ini datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, suamiku cemburuan. Terus Nabi langsung saja susui dia. Begitu. Tapi Aisyah melakukan itu, setiap yang mau menemui dia harus susu. Bagaimana? Aisyah juga melakukan itu. Jadi orang mau ketemu Aisyah itu, ya, laki-laki yang mau ketemu Aisyah, nyusu dulu sama saudaranya kalau nggak salah ya Bu Fiatul ya. Iya, itu hadis setan. Nah,
Masalahnya Pak, begini Pak, ini dibikin fatwa Tidak Pak. benar, hadis seperti itu bertentangan dengan Al-Quran. Oh, Ini tidak dibikin boleh. fatwa. Itu masuk Pak kategori Ibnu Kalab itu tidak dibikin berakhlak. Dibikin Nabi Muhammad fatwa. itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan seperti Masalahnya itu. ini udah jadi fatwa Pak di Mesir Pak. Memandang wanita saja itu memandang wanita dan termasuk sinar mata. Memandang wanita ada hadisnya. Nah, Pak, Memandang Yesus wanita. mengatakan kalau kamu memandang wanita menginginkannya, kamu sudah berzinah dengan dia di dalam Bagus. hati. Nah, sekarang Ya, kalau kenapa dari Muhammad disuruh-suruh, itu Pak? kan pernah ada sahabat Nabi itu sesama sahabat dilihat matamu tadi bersinar. Dijawab, ya betul saya melihat wanita. Disuruh berwudu saja sudah kamu berwudu bertobat, jangan begitu. Jadi ada kategori sinar mata di Islam juga, tapi tidak terlalu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Misalnya kalau di Kristen itu cungkil matamu kalau matamu berdosa. Bentar ya, Sekian Pak Bumbo, nanti lagi kali lah. Memang saya cuma mau menjelaskan itu bahwa hadis seperti itu jangan dipercaya. Pak Ibnu, kenapa Ibnu? Aduh, Pak Ibnu nih. Oke, Pak. Oke, makasih. Ya, ngantuk. Ya, ngantuk. Oke. Nanti saya kirim linknya ya mengenai perhitungan 18 tahun itu. Ayo, karena kan abad 21 lagi. Bukan abad. Oke. Terima kasih banyak. Malam hari ini Tuhan menjawab doanya kita tadi. Malam hari ini mujizat kembali. Saudara terkasih ya, namanya Rahma. Dia baru telepon ke Pak Bombom dan dia mau dibaptis. Bapak saya ada arakan. Amin. Khususnya di Lampung ya, di Lampung. Halo Dek Rahma ya. Tuhan Yesus berkenan. Tuhan Yesus sudah pegang bahwa kamu mau dibaptis ya. Amin. Haleluya. Dan hari ini saya percaya Rahma. Ya sudah, ada saudara telepon sama bapak saya di sana, sudah mau ini ya, dia mau dibaptis dan nanti ada cari gereja yang, ya udah, ada komandan kita kan di sana, ada yang ini ya, ya semoga anak-anak Tuhan ini malam hari ini saya percaya dalam nama Yesus, malam hari ini banyak juga yang bertobat di malam hari ini. Amin. Karena ya diskusi-diskusi begini yang banyak membuat orang goncang ya. Apalagi di sini ada tim Pak Bombom, ada punya tim Pak Lidara, Ibu Sofiatul, Gugat, kemudian tim Pak Mordekai, ada Pak Jeki sendiri, ada Marban, ya ada Pak Rahmat, ada Pak Dokter juga Len Peter yang kita mau bahas ya. Katanya Ibu Yudi bilang anak umur 6 tahun sudah haid ya. Ini kita tanya dokter ya. Mas ada dokter jadi. Iya benar. Oke, terima kasih banyak ya. Dan saya percaya dalam nama Yesus malam hari ini, nubuat Pak Bombom sudah berapa lalu bulan Desember, Januari ini banyak pertobatan. Satu lagi malam hari ini. Dan informasi di gerejanya Pak Lobo juga ada cewek yang mau dibaptis lagi. Sudah ya. Nanti kita lihat. Oke, ya silakan. Oke Pak Leon Peter, selamat malam Pak Dokter. Ya, malam Pak Bombom. Makanya Pak Dani bilang, Ibu Yuni bilang 6 tahun sudah haid. Belum sih, 6 tahun belum. Kalau menurut kedokteran Pak. yang umur berapa haid? Kalau di era sekarang itu kurang lebih ya Pak, memang tidak sama. Dia tergantung dari perkembangan hormon dan pertumbuhan badan. Jadi ada anak yang umurnya masih kecil tapi badannya sudah besar. Nah, itu bisa mempercepat menstruasi. Kadang-kadang tapi rata-rata di umur yang era sekarang 12 tahun, Pak. 12 tahun 12 tahun. Iya, tapi berbeda dengan kalau era semakin tahun ke belakang dia semakin lambat, Pak. Semakin lambat. Jadi era semakin tahun bertambah, semakin cepat dia. Jadi saya katakan kalau tahun 1800, nah itu rata-rata di umur 14 tahun atau 13 tahun. Makin maju. Jadi kalau zaman mungkin abad ke-6 atau abad ke-7, itu bisa mungkin 15 tahun Pak Bombom. 15 tahun. Beda zaman.
Kayaknya gizi ya dok ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin mensnya tuh umur 14, Nah, 15. Kalau betul. sekarang Siapa ini? Bu Sofi ya? iya, kalau rata-rata Oh sih iya, betul. udah 12 tahun karena gizinya Betul. gitu. Tepat itu. Tepat. Tepat. Jawabannya itu. Kalau tinggal di padang pasir gizinya paling dari kencing onta ya Pak ya. Kurang gizinya karena Kurang padang pasir Pak. tuh timur tengah tuh dulu setahu saya ya. Jadi negara yang boleh dibilang miskin, Pak. Dulu mereka ini baru-baru aja setelah menemukan minyak aja mereka bisa ini. Mereka dulu tuh negara-negara yang boleh dibilang ya begitulah. Pak Leon. Tapi sepertinya begini loh, Itu Pak Bom-Bom. Perkawinan di dalam Alkitab itu kan bukan hanya masalah udah akil balik. Bukan cuma itu, tapi merupakan suatu Iya. ikatan, kemudian wanita sebagai penolong. Nah ini kalau anak kecil baby begini mau nolong apa? Mau nolong orang masih ngempeng, mau nolong. Masih main-main sama boneka kan, sedangkan perempuan itu kan di dalam Alkitab kan pernikahan wanita Bu penolong, ya Sofi, betul nggak? Bu Ya. Sofi malam hari ini suaranya lembut sekali pakai headset Iya. apa ya? Beda. Betul Kayaknya lagi setuju kurang Pak sehat Bom-Bom. ya. Enggak, bukan cuman headsetnya, tapi emosinya juga beda nih Pak Bom-Bom. Nggak ada emosinya. Ada suara. Apa baru dapat job order catering, makanan gitu banyak Iya. atau dapat angpau nih? Beda loh, beda. Angpau kayaknya ya. Kemarin dapat angpau kayaknya ya. Kayaknya dapat angpau nih, saya kaget dari tadi dengerin ya. Beda. Kayak macam enak Beda didengar ya. banget nih. Enak Iya. Beda, ini nggak ada gasnya, ini nggak ada gasnya loh. Atau mungkin baru di madu lagi. Jangan dong, masa di polygaming. Pak Dokter, mau nanya Pak Dokter. Iya. Ya, Pak Bom bisa kasih link saya yang paling terakhir Pak. Saya buat nanya Pak Dokter Pak. Aku mau dong dibaptis. Main-main Amin. Siapa lagi yang mau dibaptis? Ayo. Siapa lagi Pak mau Bom. dibaptis? Pak Bom link saya Pak. Yang mau bertobat silakan nanti Pak Bom kasih linknya ya. Oke, silakan. Bertobat. Nah, mau bertobat silakan cepat. Ikut Tuhan Yesus, hidup suci, hidup kudus, ya. Ikut Tuhan Yesus. Aduh, jangan nikahin anak-anak ya. Pak Bom, kasih link saya Pak. Saya mau nanya Pak Dokter. Ya. Janji Tuhan Yesus itu ya dan amin. Mantap. Kalau sudah dibaptis ketagihan pasti. Amin. Saya dulu nggak tahu loh kalau ada pernikahan anak-anak kayak begini. Nah, gini Pak Dokter, saya mau nanya nih Pak Dokter. Ya. Rasulullah melihat Ummu Habibah bin Abbas berada dalam sapihan. Berarti ini anak kecil Pak. Ya. Ummu Fadil berkata, beliau lalu bersabda, jika anak perempuan itu Abbas ini tumbuh dan aku masih hidup, maka aku akan menikahinya. Saya mau tanya Pak, ini kalau orang yang suka kayak begini nih, mikirin anak kecil masih bayi gitu mau dikawinin gimana? Sakit apa Pak? Dalam sapian itu berarti masih nyusu dong? Iya, enggak menambah penyakitnya apa Pak? Ya udah jelas itu kalau menyukai itu namanya mitomania. pedofilia namanya. Bukan namanya. Tapi mitomania. Kang bohong ya. Anak kecil masih dalam sapian, berarti kan masih nyusu ya anak kecilnya ya. Iya, tapi kalau begini, pedofil ini bukan suka kepada bayi ya, salah. Jangan salah interpretasi. Jadi tidak ada sebenarnya kelainan seks itu suka pada bayi itu tidak ada. Tetapi kepada anak-anak itu ada. Jadi harus bedakan. Jadi pedofil ini menyukai anak-anak gitu. Karena beberapa faktor atau ya boleh dibilang gitulah perilaku seks menyimpang. Ini Pak Dokter, kemarin Pak Dokter masuk ke sini ya? Nggak masuk sini sih Pak ya? Saya mau nanya Pak. Kemarin kan makan saya dari pagi sampai malam makan terus. Aduh, nggak bagi-bagi. Iya. Masalahnya Pak Dokter gini Pak Dokter, saya dapat ayat begini. Ya. Laki-laki ada madu, perempuan ada madunya. Nah, saya bingung ini madu apaan Pak Dokter? Madu. Iya, saya itu Bapak bingung juga saya.
Saya bingung juga. Mungkin Coba deh. ya ada Yang ini paling ya, terakhir. mungkin ada makna tersirat mungkin. Bukan, laki-laki sama perempuan tuh ada jusnya katanya. Jadi kamu harus menikmati jus. Nggak tahu jus jeruk apa jus jambu. Tapi itu kan Oh, dari kalau laki-laki, Bu Sofi. Enggak. Laki-laki dan emang keluarin jus, perempuan. ada juga keringet, Bu. Ada jus. Lu punya jus nggak? Lu punya jus nggak? Enggak keringetan. Jus Sama ludah. Lu punya jus nggak? Jus susu. Coba nih. Jus Nah alpukat. ya. Gini Pak Dokter. Ya, mengenai seorang laki-laki yang mentalak istrinya, kemudian dia menikah dengan suami selainnya. Lalu ia menggaulinya, kemudian dia menceraikannya sebelum dia menikmatinya. Apakah dia halal untuk wanita suaminya yang pertama? Lalu Rasulullah bersabda, wanita tersebut tidak halal untuk suaminya yang pertama hingga suaminya yang terakhir merasakan madunya. Dan istrinya merasakan madu suaminya. Nah, ini madunya ini saya bingung apaan. mungkin madunya ya itu makna tersirat itu. Iya, madu itu kenikmatan. Gitu. Kenikmatan mungkin ya, kenikmatan dalam madu berhubungan kan enak, badan. manis. Nah, mungkin itu. Macam Pak Penggugat nggak pernah aja sih. Saya 3 hari nyari tuh madu di badan saya nggak ketemu loh Pak Dokter. Cari-cari ada apa madu itu pelumas mungkin kan, nggak tahu. Ya artinya, tapi menurut saya itu artikulasinya begitulah, kenikmatan dalam berhubungan intim gitu. Mungkin maksudnya, mungkin ya. Oh, kurang ngerti. Kurang ngerti. Saya ngertinya buku, saya ngertinya komputer, itu mesin. Di luar itu saya nggak ngerti. Cuman kalau tadi yang ada apa Pak Ibnu bilang ada ayat mau dihapus yang menyusukan orang dewasa, itu agak ini juga ya, saya agak miris juga itu kalau soal gitu. Mungkin buat kita yang normal mungkin miris juga ya. Kenapa? Dokter mau nyusu? Dokter mau nyusu? Bukan mau nyusu. Kalau menyusu sih laki-laki Bu Sofi dari orok sampai tua sih mungkin pada menyusu. Tetapi kan menyusunya yang ini gitu. Yang Pak punya Dokter kita mau sendiri. Pak Dokter mau nyusu sama Bu Yuni itu. Aduh. Jangan Pak. Pak Dokter kalau nyusu sama Bu Yuni ntar begitu ngomong knalpot bocor. Itu sampai tetanus, terbalik. Pak, kena tetanus. Biasanya kan Bu Yeah. Sofi yang begitu ya. Ini tadi siapa namanya, Ibu Yuni ya. Waduh, terbalik. Tapi jangan kenal saya lah, dia pare bahaya. Soalnya dia mau di ini kan. Nggak bisa ngomong. Buti sampai diem aja nggak bisa ngomong. Dia mau Buti, di itu madu. Buti. Dia mau di madu, Iya, dia buktinya mau. nggak bisa ngomong. Oh, dia Aku kan mau sama di madu Obe aja makanya. langsung kalah. Jangan Pak Leon, jangan nanti Pak kita Dokter, dengar Pak berita. Dokter, ini mumpung ada banyak Iya. yang tanya, Pak Lon. Mumpung di Iya. Sekolah TBM 2 ini kan lengkap. Ada dokter jadi dokter firman Tuhan, ada dokter sejarah, ada dokter pengalaman Iya. di sejarah. Di sini juga ada dokter secara baik di sini jasmani maupun rohani. Karena di sini tim Sekolah TBM 2 ini komplit. Ada juga dokter secara duniawi. Pak Dokter, saya mau tanya, Iya. kalau orang yang sudah kena COVID Omicron ini yang baru ini, minumnya apa aja Pak? Obat apa? Dia berbahaya atau tidak begitu berbahaya? Iya. Sebenarnya dibilang berbahaya, tidak juga. Maksudnya tidak dalam artian gini ya, kita jangan lengah lah Omicron ini. Tapi memang yang saya tahu Pak Bombom, Omicron ini penderitanya itu yang sudah melakukan perjalanan luar negeri. Nah, sedangkan perjalanan luar negeri ini kalau kita pulang ke Indo itu kan langsung dikarantina. Memang alat untuk pendeteksi jenis COVID Omicron ini masih belum dibilang banyak, masih sedikit. Banyak daerah yang belum memiliki alatnya. Nah, untuk pasien Omicron ini ya sekarang banyak hoax. Omicron ya. Untuk pasien Omicron ini saat ini sudah berada di Wisma Atlet, ya, tidak berada di luar. Jadi kita jangan kena hoax juga lah. Nah, kalau COVID sih masih ada, di luar masih ada.
tapi belum tentu Omikron. Jadi dibilang berbahaya, artinya kita jangan lengah pakai masker dan hindari kerumunan banyak orang. Terus dibilang tidak berbahaya, dia penyebarannya cepat. Dia penyebaran cepat. Ada beberapa negara yang memang tingkat pasien COVID itu dari yang sudah mengalami Omikron, dia memang penderitanya itu jumlahnya penyebarannya 3 kali lipat rata-rata ya, rata-rata. Saya tidak bilang semua. Ada yang sampai 8 kali lipat. Contoh kalau sehari Omikron varian Delta atau COVID-19 sehari bisa 10.000. Nah, di Omikron bisa sampai 30.000, 40.000, 50.000 gitu. Tapi tingkat kematiannya kecil sekali. Tingkat kematiannya kecil, hanya penyebarannya yang memang cepat. Itu aja sih. Jadi tapi jangan kita paranoid juga lah, nggak usah lah. Biasa aja. Kalau udah booster ketiga itu kan lebih ini nggak lebih apa namanya lebih kuat, lebih bagus nggak menghadapi Omikron itu dengan booster? Sebenarnya kalau penelitian yang pasti belum ada. Belum ada, artinya booster bisa menangkal Omikron. Belum ada, hanya penelitian terakhir itu, jadi kalau kita sudah booster, atau boleh dibilang vaksin ketiga, kalau kita memang sampai, amit-amit kalau kita sampai kena gejalanya atau badan kita itu tidak terlalu parah. Jadi beda. Ya, setelah yang sudah di booster sama yang belum di booster itu beda. Jadi yang kena Omikron tidak terlalu parah, terus kena COVID juga sama begitu, tidak separah yang belum vaksin. Itu aja sih bedanya. Tapi begini, kenapa saya bilang kita nggak harus paranoid sama Omikron? Ada beberapa negara yang sudah menyatakan bebas masker. Ada beberapa negara. Saya lupa ya negara apa aja, tapi mereka negara-negara yang udah boleh dibilang banyak juga penderitanya. Jadi kenapa kok ada beberapa negara yang menyatakan bebas masker? Karena memang Omikron ini setelah diteliti hanya penyebarannya yang cepat. Tapi efeknya kalau dibanding Delta enggak sampai kayak seperti Delta, kan banyak memakan korban jiwa. Malah India sendiri itu negara yang paling parah Delta itu. Dia hanya negara India, penyebaran Omikron dan Delta itu jumlah pasien sama. Negara lain Omikron tetap lebih tinggi, rata-rata 3 kali lipat ya. Tapi kita nggak usah takut. Biasa aja lah. Hanya perlu jaga protokol, tetap harus jaga. Itu minum obat apa? Demam ya? Katanya minum demam ya? Ya, kalau dia demam, dia minum biasa Pak Bom itu paracetamol dengan dosis 650, jangan yang 500 ya. Terus konsumsi, gitu ya konsumsi itu vitamin C dengan vitamin D. Nah, vitamin C itu banyak vitamin C, tapi rekomen saya itu tetap Becomjet. Ada Becom C, ada Becomjet. Bedanya kalau Becomjet dia mengandung zinc, ada zincnya dia. Nah, terus kalau vitamin D, cari vitamin D yang IU-nya 1000. Udah sih, itu aja. Diam di rumah aja, stay at home, terus makan makanan yang boleh dibilang banyak mengandung sayuran. Terus kalau bisa ya agak mengeluarkan keringat sehari 10-15 menit Pak Bom. Udah itu aja sih. Itu aja. Jadi yang penting memang asupan vitamin ya. Dari sekarang ini kan Omikron kan diprediksi itu mencapai puncaknya itu, puncak ya. Puncak dari pasien Omikron itu diprediksi, masih prediksi, belum pasti. Masih belum pasti. Itu ada di akhir Februari atau awal Maret atau pertengahan Maret. Kurang lebih prediksinya begitu. Tapi saya sih nggak ini ya, karena Indonesia kalau Delta memang kita kecolongan, jujur aja kecolongan. Sehari itu 2 pesawat dari India datang ke Indonesia tanpa
tanpa karantina, tanpa pengecekan. Jadi kita kecolongan waktu ada Delta karena waktu itu memang menurut mereka orang Indonesia ini negara yang murah untuk mereka bisa bertahan hidup beberapa bulan. Untuk biaya hidupnya sangat murah. Walaupun memang ya saya bukan menjelekkan India tuh boleh dibilang negara nggak kaya banget lah, negara miskin lah India. Tapi karena biaya hidup di Indonesia murah, jadi waktu itu mereka tujuannya banyak di Indonesia dan colongan. Kalau sekarang Omikron enggak. Sekarang apalagi untuk mau dia anggota DPR apa juga harus tetap karantina. Kemarin kan bisa kalau dia pejabat publik, anggota DPR boleh tidak dikarantina, langsung pulang ke rumah. Jadi karantina sendiri. Kalau sekarang nggak bisa, Pak Bombom. Nggak bisa. Siapapun dia pulang dari luar negeri harus wajib karantina 7 hari gitu. Jadi Omikron ini bisa diantisipasi lebih bagus ketimbang Delta. Nah, jadi kita nggak usah khawatir. Kalau di daerah-daerah masih ada yang kena COVID, itu COVID-19. Dan itu angka CT-nya juga beda, Pak Bombom. Jadi kalau kita tes PCR, itu kan yang menentukan itu angka CT. Nah, semakin dia rendah angka CT-nya 10, 11, 12, di bawah 15, itu berarti parah. Nah, sekarang yang kena COVID rata-rata angka CT-nya di atas 20. Angka CT dinyatakan sembuh orang dari COVID itu di angka 30. Tapi mereka yang COVID sekarang di beberapa daerah angka CT-nya rata-rata 22 sampai 25. Jadi boleh dibilang sebenarnya kok kena COVID-nya nggak parah gitu aja. Penjelasan dari saya, Pak Bombom. Ya, teman-teman semua di rumah, ini yang mau dibaptis ya, ada bergabung nanti kita ya. Selamat malam, Dek Rahma. Selamat malam, Bapak. Aduh, suaranya merdu sampai. Shalom. 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 Beda banget sama suara Bu Yuni tadi ya. Beda damai di sama hati, Bu Yuni suaranya. Damai di hati. Kalau Pak Bobo bilang damai di hati, langsung Rahma bilang kemuliaan bagi Tuhan ya. Damai di hati. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi kalau ada hamba Tuhan tanya, Shalom, nanti Ade bilang damai di hati, terus Pak Bobo juga bilang kemuliaan bagi Tuhan, sama aja terbolak-balik. Pokoknya Pak Bobo bilang Shalom, nanti Ade bilang damai di hati, Pak Bobo bilang kemuliaan bagi Tuhan, sama ya bolak-balik ya. Ada sukacita, oh haleluya, gitu ya. Amin. Itu anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana Dek perasaan sekarang? Nanti kalau dibaptis lebih ringan. Ini anak-anak rohani Pak Bombom juga satu ini namanya ya. Ini namanya Naomi. Sudah dibaptis. Ini fotonya ini. Wajahnya saya Pak Bombom kasih buram ya. Nanti Rahma juga begini ya kalau dibaptis nanti besok ya, besok ya. Ya. Nanti fotonya kita buramkan ya. Nih. Dibaptis ini. Langsung dia rasa segar. Ini Acong. Itu Asep, kalau ini Pacong. Ini namanya kalau Naomi. habis dibaptis Pak Bombom ditanya bagaimana rasanya. Mereka ngomong seger katanya. Jadi dibaptis itu langsung dosa-dosamu dari kecil langsung habis, dijamin. Amin. Tuhan, ya langsung selesai. Kamu lahir baru. Iya, jadi kemarin itu sudah ikut ibadah itu sebulan lebih. Jadi kayak gembalanya ini nggak ngasih tahu, jadi Rahmanya bingung. Ini harus gimana gitu. Sampai ketemu channelnya. Bukan. Oh, bukan Naomi. Bukan. Ini Rahma. Jadi ini ketemu channel di YouTube itu kan Al Hayat Indonesia itu yang Ibu Sofiatun. Iya, Ibu Sofiatun ada. Iya. Oh, ini Rahma yang mau dibaptis tadi. Iya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana Rahma? Aduh, luar biasa. Jadi kayak ada satu mujizat lah, itu Tuhan benar-benar kasih tampak. Jadi memang 4 tahun yang lalu itu selalu udah bimbang tuh, udah goyang. Nah pas akhirnya
Rama cari tahu lah apa sih dari arti mimpi. Rama waktu itu mimpi dan itu mimpinya bukan sekali dua kali gitu, sering mimpi di padang pasir yang benar-benar cuma pasir, nggak ada ujung.